Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat berjumpa dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema self, melihat gambar dan rupa diri. Ya, pelajaran 1 pada kelas 5. Nah, anak-anak sekalian, dalam pelajaran ini ada tujuan yang akan kita capai bersama, yaitu pertama, menyebutkan sikap-sikap sebagai perempuan atau laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Ya, nanti kita akan melihat apa itu citra Allah. Lalu menyebutkan ciri khas perempuan atau laki-laki, ya. Lalu yang ketiga, menyatakan tanggung jawab sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Nah, anak-anakku sekalian, selain fisik, apa sih yang membedakan antara laki-laki dan perempuan? Ya, nah selain fisik ada yang namanya kejiwaan ya atau batinnya ya. Nah, itu menyangkut kebiasaan seperti anak laki-laki misalnya lebih suka tantangan, lebih suka sesuatu yang menantang, sedangkan perempuan lebih suka kepada sesuatu yang lembut, halus ya. Nah, perempuan lebih suka merawat, ketimbang laki-laki. Nah, itulah yang disebut sebagai kejiwaan. Nah, anak-anak sekalian, pernah tidak kalian mendengarkan kisah 3 mahasiswa kembar yang lulus bersamaan? Nah, kisah inspiratif ini muncul dari 3 anak kembar identik yang bersama-sama lulus dari perkuliahan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menyimak ceritanya. Selalu ada cerita unik di balik acara wisuda yang digelar perguruan tinggi. Tentu cerita menarik dan inspiratif itu bisa dibagikan oleh para wisudawan. Kisah inspiratif datang dari Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UM Surabaya. Pada acara wisuda yang ke-48 periode Oktober 2022, 3 mahasiswa kembar identik berbeda jurusan berhasil menyelesaikan studi tepat waktu. Ketiga mahasiswa kembar tersebut yaitu Diva Talita Raisa Jatmiko. Dia mengambil pendidikan dokter. Deva Almira Fania Jatmiko mengambil jurusan psikologi dan Devi Salsabila Atika Jatmiko mengambil jurusan ilmu hukum. Nah, putri pasangan Rudi Jatmiko dan Ida Syafiansa rupanya mengaku jika saling mendukung agar bisa lulus bersama tahun ini. Hal itu dilakukan agar bisa berfokus pada karir setelah lulus dan tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Nah, ketiga mahasiswa asal Surabaya tersebut menjelaskan bahwa awal memilih kuliah di UM Surabaya berkat dorongan sang ayah yang berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat dan ibunya berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Nah, beliau memilih UM Surabaya sebagai perguruan tinggi swasta tempat anak-anaknya bersekolah. Akhirnya waktu itu kami membuka website UM Surabaya, ternyata banyak jurusan ditawarkan. Kami bersepakat mengambil jurusan yang berbeda-beda karena cita-cita kami juga berbeda. Beber Deva pada Sabtu 29 Oktober 2022. Menurut penjelasan Diva, setelah lulus dari Fakultas Kedokteran, ia akan melanjutkan program profesi untuk mendapatkan gelar dokter yang dilaksanakan di rumah sakit dalam kurun waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Sementara itu, Devi ingin menjadi notaris, sedangkan Deva ingin menjadi psikolog. Wow, suatu keinginan yang berbeda ya, cita-cita yang berbeda sekalipun mereka bertiga ini kembar identik. Selain bersekolah di tempat yang sama sejak TK hingga perguruan tinggi, rupanya ketiganya juga memiliki hobi yang sama, yakni menari K-pop dan memasak. Jadi kalau ada waktu senggang dan weekend, biasanya kita sering bareng. Nah, ujar Devi, tak hanya kompak urusan hobi, rupanya ketiganya juga sering terlibat satu sama lain jika ada tugas kuliah. Misalnya, kedua saudaranya sering dijadikan pasien oleh Diva karena tugas praktik. Wow, ngeri juga ya. Ketiga mahasiswa kembar tersebut sering mendapatkan pengalaman lucu. Seringkali teman-temannya salah memanggil karena tidak bisa membedakan. Kacau ini. Sementara orang tuanya berharap ilmu yang telah didapat ketika putrinya di UM Surabaya
menjadi bekal yang bisa digunakan dan bermanfaat bagi banyak orang, menjadi seorang yang amanah dan sukses dalam berkarir sesuai bidang masing-masing. Amin ya, kita doakan mereka semua senantiasa sukses. Nah, anak-anakku sekalian, dalam cerita tadi, ketiga saudara kembar identik itu apakah memiliki kesamaan menurut kalian? Ya, tentu saja ya. Yang pertama, tentu fisik mereka pasti identik karena mereka kembar identik istilahnya ya. Lalu yang kedua, mereka punya hobi dan minat yang sama ternyata, suka menari K-pop, suka memasak ya, seperti itu. Nah, kisah tadi disebut sebagai kisah inspiratif karena ketiga saudara kembar identik ini, sekalipun mereka memiliki cita-cita ya, cita-cita yang berbeda, tetapi mereka bertiga tetap dapat kompak seperti itu. Mereka saling membantu, saling mendukung agar mereka dapat lulus bersama-sama. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari kisah inspiratif dari ketiga saudara kembar identik ini yaitu bahwa perbedaan bukanlah suatu masalah, tetapi melalui perbedaan dapat melengkapi kita. Ketika kita bekerja sama, maka kita saling melengkapi sehingga kita bersama-sama bisa menyelesaikan pekerjaan. Atau dalam kisah ini mereka bertiga dapat lulus. Keren juga ya cerita mereka. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan ya. Nah, keserupaan atau kemiripan bukan hanya tampak pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi bisa juga terjadi pada bakat, hobi, dan lain-lain ya. Seperti ketiga saudara kembar tadi. Nah, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat istimewakan Tuhan ya. Nah, jika dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakilnya yang menampakkan wajah Allah. Nah, selain itu manusia dipanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Allah ya. Nah, kurang lebih anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan tentang citra Allah, manusia yang serupa dengan Allah. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal karsa, rasa, dan perasaan ya. Nah, anak-anakku sekalian, harus kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama ya. Manusia bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru dan menguasai alam lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah, dan memelihara alam supaya menyejahterakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oke, anak-anak sekalian, sebagai citra Allah yang mirip dengan Allah, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, mengampuni orang-orang bersalah ya, seperti yang telah dilakukan Yesus. Lalu kedua, mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan, dan mendapat musibah. Selanjutnya, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan demikian kita mencerminkan Yesus ya, yang menjadi teladan kita ketika dia masih berada di dunia ini. Nah, gereja menekankan beberapa nilai serta sikap dasar yang harus dijunjung tinggi, yaitu sikap hormat, sikap mengakui kesepadanan, sikap kerjasama, serta sikap untuk menanggapi panggilan Tuhan dan membangun dunia yang lebih baik. Anak-anak sekalian, terakhir, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan, perlu mengembangkan sikap kebapaan, keibuan ya, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, bertanggung jawab, dan melindungi. Oke, anak-anakku sekalian, cukup sekian pertemuan kita di dalam video pembelajaran ini. Semoga materi ini dapat membantu anak-anakku sekalian untuk memahami dirinya sebagai citra Allah. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.